Halo kawan IP, selamat datang di Idea Podcast, Indonesia Power Daily Newser dalam bentuk podcast. Emang daily ya? Halo kawan IP, saya Hari. Saya bekerja di PT Indonesia Power bagian Corporate Communication. Nah, saya itu punya hobi ya, hobi cerita kali ya. Walaupun kadang-kadang nggak terlalu penting, tapi ya cerita aja. Nah, kali ini saya pengen cerita soal new normal nih. Seperti yang kita ketahui, sampai saat ini dunia kita tuh masih diguncang oleh coronavirus disease atau COVID-19. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, fenomena COVID ini telah ditetapkan sebagai global pandemic nih oleh WHO. Yang lebih mengerikannya lagi adalah sampai saat ini vaksin dari virus ini belum ditemukan. Mari kita semua berdoa dan berharap semoga vaksinnya cepat ketemu ya kawan ya. Oke, kita lanjut ke new normal. Nah, apa sih new normal itu? Di PT Indonesia Power sendiri atau IP telah membuat kebijakan terkait protokol pelaksanaan kerja, tahap persiapan, dan tahap new normal di lingkungan IP nih. Dan berdasarkan kebijakan tersebut, tertuang bahwa new normal itu adalah suatu kondisi di mana COVID-19 itu masih mengancam dan vaksin belum ditemukan. Ya, keadaan kita sekarang ya. Namun, perilaku disiplin dari masyarakat terhadap protokol keselamatan dan kesehatan membuat penyebaran menjadi melambat. Nah, masyarakat menggunakan masker jika keluar rumah, ya kayak kita sekarang ini, dan menjaga jarak fisik, kemudian hidup lebih bersih dari sebelumnya. Jadi ya, kalau bisa saya persingkat alias simpulkan, new normal ini adalah kehidupan normal dengan peraturan dan kebiasaan baru yang bisa mencegah penularan COVID-19. Nah, terus yang sering ditanya ini sama teman-teman atau kawan-kawan semua itu, kapan sih new normal itu dimulai? Nah, mengacu pada kebijakan di IP, tahap new normal itu dimulai jika penetapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan penetapan lain yang terkait itu telah dicabut oleh pemerintah setempat. Jadi kalau penetapannya belum dicabut atau masih berlaku, kita itu belum masuk ke tahap pelaksanaan new normal nih, tapi masih di tahap persiapan karena new normal sendiri itu punya beberapa tahap. Nah, yang pertama adalah tahap persiapan new normal nih. Kalau di IP sendiri, yang dilakukan pada tahap persiapan ini banyak banget. Mulai dari sosialisasi new normal ke seluruh pegawai, kemudian memetakan jenis dan sifat pekerjaan, kondisi kesehatan pegawai, serta menyediakan sarana dan prasarananya. Sampai menyusun prosedur interaksi atau pertemuan nih. Gimana nggak mantap coba, mau ketemu aja harus ada prosedurnya. Nggak bisa sembarangan. Kemudian yang kedua adalah tahap implementasi new normalnya nih. Nah, pada tahap ini kita sudah mulai bekerja normal namun dengan peraturan-peraturan baru. Nah, untuk lebih jelasnya bisa melihat SE nomor 36.E/012-IP/2020. Nah, setiap pegawai itu wajib mentaati segala peraturan yang berlaku ya kawan dalam implementasi new normal ini. Biar kita semua aman. Lanjut ke tahap terakhir, ialah tahap monitoring dan evaluasi. Nah, pada tahap ini di mana tim krisis IP akan melakukan monitoring dan evaluasi nih terhadap pelaksanaan implementasi new normal di IP. Mulai dari perkembangan pandemi pada semua unit kerja IP, terus gimana perkembangan status ODP, PDP, pasien COVID yang positif di seluruh unit kerja, dan apakah bertambah atau justru malah berkurang drastis. Tentu kita semua berharap akan berkurang sampai mencapai angka 0% ya kawan-kawan. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana sampai efektivitas pelaksanaan kerja pada periode tahap new normal nanti. Apakah proses bisa berjalan dengan lancar atau tidak? Kita lihat aja. Nah, untuk itu diharapkan untuk kawan-kawan IP semua dapat mengikuti dan turut mensukseskan pelaksanaan new normal ini dengan cara mematuhi segala protokol yang berlaku, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kemudian, karena kita di sini tuh adalah sebagai satu keluarga di atap yang sama, jadi kalau bersatu itu ya kita kuat. Tapi kalau nggak bersatu ya susah juga gitu. Jadi jujur saya sendiri rindu dengan suasana normal yang dulu. Jadi kalau bisa marilah kita sama-sama menghadapi new normal ini dengan baik, dengan tertib, sehingga kita dapat melawan corona dengan sempurna. Oke, cukup dulu cerita saya hari ini kawan. Selanjutnya saya akan cerita banyak hal lagi. Jadi semoga kawan-kawan semua mau selalu dengar cerita saya. Amin. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga sih, tapi ya usahakan mau lah ya. Oke, see you guys.